artinya kalau seandainya tidak ada ketenangan, main tangan suaminya, mukul, tidak nafkah lahir dan batin. Lalu kedua, tidak ada kemuliaan, tidak ada keharmonisan, tidak ada keromantisan dalam kepada istrinya. Istrinya boleh nuntut untuk menggugat cerai, untuk mentalak suami kagak bisa dalam hukum dalam Islam. Tapi ketika sang istri tidak ada kemesraan, tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang, bahkan tidur nafsi-nafsi, suami di mana, istri di mana. Nah, ini yang terjadi, akhirnya tidak ada kemesraan. Maka kalau ini terjadi, tidak ada sakinah, boleh sang istri menggugat cerai. Kalau ada berapa poin, main tangan, mukul badan, kemudian tidak ada nafkah, kemudian tidak ada rasa kasih sayang, dia ya nggak ada perhatian aja. Yang keempat adalah sakit yang diderita oleh suami, boleh menggugat cerai. Tapi kalau selama itu tidak ada, ya harus bertahan, bersabar. Karena kesabaran seorang istri ini adalah pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan seorang istri itu adalah membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta sayang kepada orang yang sabar. Sabar ini kalau seandainya ada di istri kita, melayani dengan keuntungan, cinta dan kasih sayang sepenuhnya, totalitas. Dia perhatian untuk pada suaminya karena kesabarannya, keikhlasannya, karena tawakalnya, insya Allah dia bisa memberikan syafaat buat siapa? Buat ibu dan bapaknya, buat kedua orang tuanya. Inilah beda dengan laki. Kalau dia menyuguhkan minuman, makanan dengan ikhlas, dengan redho melayani kepada suaminya, diberikan sepenuhnya dengan keikhlasannya, itu dosa daripada orang tuanya dihapuskan Allah Subhanahu wa taala karena dampak yang positif. Karena mempunyai anak yang soleha, yang berbakti, yang tidak durhaka, yang ikhlas, yang sabar melayani daripada suaminya. Tapi ketika suami menceraikan seorang istri, kita manis, ada nggak sih? Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala at-talaqu marratin fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsanin. Talak itu terbagi dua. Artinya ketika dia talak dua, talak satu boleh rujuk. Nah, kalimat nasihat ada talak yang terbaik. Talak satu untuk menasihati. Artinya jangan talak tiga, talak satu cukup untuk menasihati. Karena talak ini adalah nasihat, bukan main cuma nasihat. At-talaqu marratin fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsanin. Makanya talak diperbolehkan bagi seorang laki-laki mentalak istrinya ketika ada sesuatu yang memang mungkin dia banting barang, kalimat tinggi kepada suaminya, kemudian sering keluar tanpa izin, boleh untuk mentalaknya. Dikit-dikit buka aib suaminya, boleh mentalaknya, menasihat, tapi jangan talak tiga, supaya gampang rujuknya dengan kalimat gue pengen balik melu. Nah itu dia ada rujuk namanya. Dan boleh sang suami ini menasihat dengan talak, pergi kamu ke orang tuamu. Nah, itu jatuh talak tuh. Nah makanya talak itu kan terbagi ada talak sorry. Talak sorry itu adalah redaksinya sangat jelas. Ada talak kinayah, ada talak bain. Nah ini mau yang cara bagaimana? Kalau talak bain mah itu talak tiga, nggak boleh rujuk. Tapi kalau talak kinayah, talak sorry boleh kita untuk rujuk. Nah boleh diberikan warning kepada istrinya kalau seandainya melakukan seperti itu, membuka aib, kemudian dikit-dikit berantem, pergi ke rumah orang tuanya, curhat, membuka aibnya, melangkah di rumah tanpa izin suami, boleh kita untuk mentalaknya. Tapi kalau cerai saling membuka air itu gimana? Ya kalau berpisah, pisah yang baik-baik. Makanya tadi kata Allah, at-talaqu marratain fa imsakum bi ma'rufin. Talak yang baik-baik. Ya, akibatnya dampaknya kita menceritakan di media sosial. Ya, sehingga masyarakat tahu, bahkan netizen tahu. Bukan hanya di Indonesia, tapi bukan bisa di luar negeri. Dia menjadi konsumsi publik. Dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Sering membuka aib. Bahkan suara-suara yang kategorikan ada sesuai tidak pantas terdengar di media sosial, dan akhirnya orang berdengar, bukan lagi ratusan orang, jutaan, dan bahkan menjadi konsumsi publik. Dua-duanya dapat dosa nih karena saling membuka aib. Haram hukumnya. Cerailah cerai yang baik-baik, berpisahlah berpisah yang baik-baik. Kalau sudah saling tidak mencintai, dengan cara yang baik. Kalau tidak baik, sering buka aib sana, buka aib ini, buka aib sini, ini tidak diperbolehkan. Hukumnya haram dan menjadi fitnah
Al fitnatu minal qatl. Fitnah itu besar hukumannya. Kalau orang hidup di fitnah, selesai, masih ada orangnya, dia akan cerita, bahaya. Tapi kalau yang udah meninggal kan nggak mungkin, habis cerita. Nah, bahayanya fitnah, karena saling buka aib ini bisa membahayakan, merugikan daripada keluarganya, pihak daripada keluarga perempuan, pihak daripada keluarga laki, belum orang tua, beban psikis dan sebagainya, ada beban malu. Apalagi hampir semua orang tahu percakapan-percakapan ada sesuatu dibuka aibnya itu. Wah, jangan-jangan kalau bisa ditutup. Ya, artinya islahkan mereka nih, damaikan. Ketika ada mereka berseteru dalam agama kita, ada seorang tokoh, ayo islahkan mereka. Jangan sampai ketika mereka berpisah malah sering membuka aib, hukumannya dosa. Yang terakhir mungkin Pak Ustaz, Ya. ada pesan ya mungkin hanya sekarang lagi kita. Ya, pesan saya bersabar dalam hal segala apapun. Jangan menyalahkan dan membenarkan. Anggaplah kita sering menyalahi. Introspeksi diri, muhasabah diri itu yang terpenting. Ketika kita bahayanya, kita merasa diri paling benar, menyalahkan orang lain, nggak ada titik temu. Ya, ingat yang baik-baik aja. Mungkin pernah menolong, pernah dalam satu rumah saling mencintai, itu yang kita lihat. Sehingga kita mustahil tidak akan membuka aib satu sama lain. Karena pesan saya bersabar dalam segala hal, ikhlas dengan takdir. Mungkin belum jodohnya. Nah, mungkin belum jodohnya. Artinya bagi kita semua, ayo bersabar rumah tangga, ikhlas dalam rumah tangga. Kalau suatu ada yang kekurangan, cari lihat yang lebihnya. Insya Allah menutupi yang kekurangannya. Semua manusia kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina tawabun. Setiap manusia ini mempunyai salah dan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kecuali apa? Kembali kepada Allah dengan bertobat kepada Allah. Perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Itu kuncinya untuk menenangkan rumah tangga kita. Kalaulah ada yang berseteru, maka carilah kepada orang yang ahli agama. Jangan sembarang kita curhat. Ini bisa bahaya, potensi kemaksiatan. Akhirnya berujung perselingkuhan, salah orang. Tapi pilihlah seorang tokoh yang bisa menenangkan kita, seperti ulama, ustazah, kan banyak, mintalah curhat. Yang terakhir adalah perbanyaklah introspeksi diri, itu yang terbaik. Karena Allah paling demen orang yang muhasabah. Insya Allah akan ketemu tuh hikmah yang baik, akan ketemu firasat yang baik, aura yang baik, energi yang baik. Ketika kita bermuhasabah diri dan tidak menyalahkan orang lain, maka yang namanya aib-aib akan tidak dibuka oleh dia. Karena ketenangan jiwa sesungguhnya kepada Allah, muhasabah dan berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan Allah menutup aib kita, dan selalu senantiasa rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.